Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina hum ashabun nar hum fiha khalidun. Jamaah Salman rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, termasuk nikmat kehidupan kita di dalam bulan suci Ramadan 1436 Hijriah pada tahun ini. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya manusia yang diberi kewenangan oleh Allah, diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita pada saat kita ini membutuhkan syafaat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehidupan di dunia itu kan tidak lama. Kalau kita ingat bahwa Rasulullah itu sudah di alam barzakh sudah lebih dari 13 abad. Kakek kita atau kakek buyut kita barangkali sudah di alam barzakh lebih dari umur yang bersangkutan sendiri. Dengan hidup dunia itu tidak lama. Ini adalah critical time karena disinilah satu-satunya kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal, untuk mengumpulkan poin yang dengan poin itu tadi nantinya kita akan kita gunakan untuk menggapai kehidupan yang jauh lebih lama. Kehidupan itu bisa kehidupan yang berbahagia, yang enak, surgawi, namun bisa juga kehidupan yang sebaliknya. Jamaah rahimakumullah, nah karena kehidupan dunia, kesempatan kita ini adalah satu-satunya kesempatan. Kita tahu bahwa kita akan berakhir, kuburan ada, Cikutra, Sernaraga dan sebagainya. Itu bukti. Saudara kita, kenalan kita, teman saya, satu angkatan sudah lebih dari 4 orang yang meninggalkan kita semuanya. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Kita mau mengelak bagaimanapun juga, pada akhirnya kehidupan kita itu akan berakhir. Pada akhirnya mata kita itu tidak bisa berkedip. Pada akhirnya jari-jari kita ini tidak bisa kita gerakkan. Dengan sebab yang terdeteksi secara medis maupun tidak, itu hal yang lain. Tetapi akhir dari kehidupan ini adalah sesuatu yang pasti. Jamaah rahimakumullah, tadi di pembukaan saya bacakan ayat di dalam Al-Baqarah. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat memerintahkan kepada Adam untuk turun dari surga. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi Adam pada saat itu diuji oleh Allah, sudah diberikan kebahagiaan, ditempatkan di surga yang kita ini tidak tahu akan menggapainya atau tidak. Tetapi pada akhirnya dengan ujian yang sederhana menurut logika kita, jangan kau dekati pohon itu, hadhihi sajaratu. Tapi pada kenyataannya menurut Al-Quran itu Adam gagal. Dan dia diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari kebahagiaan yang sudah diberikan oleh Allah tersebut. Jamaah rahimakumullah, nah pada akhirnya Adam berkembang. Kita memang di Quran juga tidak disebutkan apakah manusia sebelumnya itu ada manusia di bumi atau enggak, tapi minimal itu adalah manusia cerdas pertama di muka bumi ini. Itu adalah sesuatu yang harus kita imani, meskipun barangkali nanti perkembangan ilmu dan teknologi akan memberikan informasi yang lain, itu terlepas dari itu. Tetapi pembawa tauhid, akidah tauhid yang pertama itu adalah menurut Al-Quran itu adalah Adam, yang kemudian diangkat sebagai Nabi Adam. Nah, pada kenyataannya terus kemudian berkembang agama-agama yang oleh uskup Anglikan di Canterbury di Inggris itu dibagi 2 kelompok, yaitu agama yang jejaknya ke mekanisme turunan wahyu itu tampak tercatat dengan lumayan lah, minimal seperti itu. Dan agama yang jejak ke arah penurunan wahyu itu tidak tampak. Kemudian diberikan suatu predikat atau suatu istilah, ada agama samawi dan agama non samawi.
Agama samawi itu ada 3 kata uskup tersebut, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Selain itu agama non samawi. Boleh mungkin mereka protes, tapi pada kenyataannya uskup menyatakan seperti itu dengan berbagai argumentasi yang secara logis nanti bisa kita pelajari dengan mudah. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian di antara agama samawi dan non samawi itu uskup tersebut memberikan suatu kategori lainnya, yaitu ada agama dakwah dan agama non dakwah. Dakwah itu adalah Yahudi, Nasrani, Islam, dan Buddha. Dan agama non dakwah itu selain itu termasuk Yahudi. Jadi agama samawi yang dakwah itu adalah Nasrani dan Islam. Jamaah rahimakumullah, sejarah telah mencatat bahwa agama-agama samawi itu diturunkannya hanya di Timur Tengah pada sekelompok bangsa yang kita kenal sebagai bangsa Yahudi atau Bani Israel dan bangsa Arab. Mengapa demikian? Wallahu alam, kita tidak tahu. Padahal pada saat itu Cina sudah banyak, bangsa Cina itu kemajuan sains dan teknologinya sudah dikenal, menghasilkan mesiu, menghasilkan kertas dan sebagainya. Yahudi dan Arab itu jumlahnya nggak banyak, meskipun sampai sekarang jumlahnya enggak. Tetapi kenapa agama samawi itu diturunkan itu? Kita tidak tahu. Itu Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Mungkin kita bisa mencari, menganalisa, barangkali tadi pada saat Allah memerintahkan Adam turun itu kan barang siapa yang ikuti ajaranku itu tidak ada rasa kekhawatiran terhadap kehidupan kemudian. Nah, mungkin manusia yang berkembang di daerah tersebut itu lebih kompatibel, lebih cocok untuk menerima ajaran samawi yang intinya itu adalah ajaran tauhid. Nah, tentu saja berada di daerah dengan iklim, dengan cuaca, dengan tanah yang berbeda dengan daerah kita misalkan itu, dia mengembangkan suatu interaksi sosial yang berbeda dengan interaksi sosial kita. Mereka mungkin lebih tegas, mungkin kesannya lebih kasar. Kita nggak usah jauh-jauh. Bagi saudara-saudara kita setanah air yang tinggal di daerah-daerah yang rumahnya itu jarang, itu kesannya kan kasar. Tidak sesopan kita yang di Pulau Jawa yang penduduknya padat. Tidak mungkin ngomong keras. Itu wajar. Ya, kemudian itu kan kadang-kadang dimasukkan sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, budaya mereka tentu saja berbeda dengan budaya Cina, berbeda dengan budaya India, berbeda dengan budaya kita Indonesia. Tetapi kembali kalau kita mau merenung, mengapa agama samawi itu diturunkan di kalangan mereka? Jamaah rahimakumullah, tentu saja bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Itu adalah karya dari interaksi sekelompok ciptaan Allah yang berada di sana, yang lebih kompatibel dibandingkan dengan karya dan interaksi sekelompok manusia yang ada di tanah air kita itu. Kalau kita mau jujur, mereka-mereka yang di sana itu sebetulnya kan yang istilah paling mudah aja lah, musyrik di sana itu bukan arti mempercayai sesuatu yang punya kekuatan, tidak. Ya, mereka itu dalam deskripsi Islam itu mempercayai atau kita membutuhkan perantara untuk berhubungan dengan Allah, itu sudah musyrik. Nah, di tanah air kita kan pada saat kita mendengarkan sejarah kan ada dinamisme, animisme dan sebagainya yang sekarang masih juga bisa kita saksikan jejak-jejaknya, termasuk yang barangkali sekarang ini sedang populer, batu akik. Itu kan tidak hanya sekedar batu alam digosok-gosok supaya tampak lebih indah, tidak kan? Sebagian orang mempercayainya punya kekuatan gaib dan sebagainya. Bagi kita-kita yang pernah ke Arab Saudi, pernah naik haji, itu mungkin bisa kita sedikit dapatkan bukti bahwa mereka itu nggak percaya seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kembali pada akhirnya agama samawi itu diturunkannya hanya di sana. Itu menurut catatan sejarah yang sampai pada kita yang saya ketahui minimal. Kembali kenapa tidak di Tiongkok atau di Cina yang penduduknya banyak, sampai sekarang juga paling banyak, wallahu alam. Atau di India yang juga nggak terlalu jauh dari tanah Timur Tengah, wallahu alam. Itu adalah realita.
Jamaah rahimakumullah. Nah, di dalam agama ini, agama kita yang termasuk agama samawi dan termasuk agama dakwah. Jadi predikat kita itu lengkap, agama samawi menurut uskup dari Anglikan tadi dan agama dakwah. Apa artinya agama dakwah? Bahwa setiap yang mempercayai agama Islam itu punya kewajiban untuk menyebarluaskannya. Balighu ani walau ayah. Itu Rasulullah berpesannya kan adalah seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, ulama itu menyatakan atau menjelaskan bahwa ada 3 hal minimal ya di dalam agama kita. Tiga aspek di dalam agama Islam. Yang pertama adalah aspek akidah. Jadi akidah al-Islamiyah atau tauhid. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. La ilaha illallah. Itu adalah tauhid. Tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah. Itu harga mati, berlaku untuk suku bangsa manapun, berlaku untuk kebudayaan manapun. Tidak bisa dicampur adukkan dengan aspek-aspek lain yang mungkin termasuk akidah dari budaya ataupun sekelompok suku bangsa tertentu. Itu tidak. Kenapa sebutnya ilah? Ya itulah. Kenapa nyebutnya Allah? Itulah dia. Karena diturunkannya di daerah sana. Yahudi atau Nasrani mungkin menyebutnya lain. Tapi itulah sesuatu yang pada kenyataan itu harus kita terima. Nah, aspek yang kedua itu adalah syariah. Syariah itu adalah jalan sebetulnya. Syariah al-Islamiyah itu jalan Islam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid ini wudu dengan cara yang sekarang dilakukan itu syariah Islam. Saum dengan cara yang sekarang dilakukan itu adalah syariah Islam. Dan sebagainya. Jadi kalau bagi yang sudah berumah tangga menikah dengan cara yang sekarang kita kenal di KUA itu adalah syariah Islam. Jamaah rahimakumullah. Nah, tentu saja Allah juga berpesan kepada kita ya, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam itu secara keseluruhan. Jadi kalau ada syariah Islam A sampai Z, nah seharusnya kita itu punya keinginan yang kuat untuk menerapkan syariah Islam dari A sampai Z tersebut. Meskipun penerapan salah satu syariah itu barangkali tidak nyaman dengan kebudayaan di mana kita ditakdirkan lahir dan hidup. Tidak masalah seperti itu. Syariah Islam juga menyatakan bahwa sentuhan, ada yang menyatakan sentuhan dengan sentuhan kulit dengan non-muhrim itu kan ada pembatasan-pembatasan tertentu. Ini mungkin barangkali tidak lazim di negara kita. Nah, tetapi kita boleh saja merasa bahwa kita belum sanggup melaksanakan syariah Islam tersebut, tetapi jangan sampai kita merasa bahwa itu bukan syariah Islam. Jamaah rahimakumullah, kalau saya boleh menceritakan salah satu prosesi wisuda di universitas di negara tetangga kita, Singapura, Universitas NUS, yang prestasinya itu perguruan tinggi Indonesia itu nggak ada yang bisa mengalahkan. Berdirinya hampir sama 1910. Di sana kalau mau wisuda ada yang pakai jilbab dan itu tidak banyak. Mahasiswi atau mahasiswi muslim di sana itu jumlahnya tidak banyak. Itu sudah akan ditanya, Anda mau salaman atau tidak? Kalau tidak, si rektor nanti akan mengakomodasi karena nanti ada foto antara wisudawan dengan rektor. Ya sudah, ijazah dikasihkan, foto jebret, selesai. Itu adalah negara tetangga kita yang notabene bukan negara mayoritas muslim, tapi melihat ada seorang adalah respektif terhadap seperti itu. Di negara kita barangkali belum sampai sejauh itu karena nanti mungkin dianggapnya kan tidak bisa akrab dan sebagainya. Nah, terpaksa tapi pada akhirnya kalau kita lihat beberapa prosesi wisuda di ITB misalnya itu, nah wisudawati yang dia sudah punya prinsip tidak mau sentuhan, itu dia tetap menahan tangannya untuk tidak salaman. Sesuatu yang enggak enak untuk dilihat. Perguruan tingginya juga merasa kaget barangkali ini mau atau enggak. Tidak semuanya tidak mau. Jadi dia siap-siap untuk salaman. Pada kenyataannya ada wisudawati yang tidak mau salaman. Itulah bagian dari ketidakenakan terhadap kondisi lokal. Jamaah rahimakumullah,
Ketidakenakan itu jangan sampai mengubah esensi. Dengan demikian syariat Islam itu tetap syariat Islam. Sudah bisa melaksanakan atau belum bisa melaksanakan itu persoalan yang berbeda. Tetapi esensi syariat Islam itu harus kita terima secara keseluruhan. Itu adalah aspek yang kedua. Aspek yang ketiga itu adalah akhlak, atau bahasa umumnya adalah tingkah laku. Nah, ada akhlak Islamnya, di mana Rasulullah itu adalah sebagai panutan utama dari akhlak tersebut. Rasulullah itu bisa bersikap pada suatu saat dia bisa berlengkap, yang sebenarnya kan bagi budaya kita pun dianggap demikian lemah. Sebagai contoh, suatu hari ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah pas bulan Ramadan, "Ya Rasulullah, celakalah saya." Loh, kenapa? Karena dia sudah menikah, dia berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ya sudah, kafaratnya kan puasa 60 hari. Ya kalau bagaimana 60 hari? Ini hanya beberapa hari aja sudah tidak kuat. Ya sudah, sekarang bayar denda, bayar sedekah. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ternyata populer. Kalau nggak salah itu kan sejumput kurma Rasulullah, berikanlah kepada fakir miskin. Nah, ternyata kan dia yang paling miskin di antara para penduduk di kampungnya itu, dan diberikanlah kurma itu kepada yang bersangkutan, dan Rasulullah pun tersenyum melihat kejadian itu. Jamaah rahimakumullah, itu adalah barangkali dengan budaya kita pun itu tidak sampai seseramah itu kalau mau dibanding-bandingkan. Nah, dengan demikian Islam itu bagaimanapun juga tidak mungkin aspek-aspeknya itu dilepaskan dari tempat di mana ajaran Islam tersebut itu diturunkan. Dan kembali sebagaimana dinyatakan oleh uskup dari Anglikan tadi, agama samawi itu pada kenyataannya diturunkan di sana. Kita mau apa? Kita mau protes, kenapa nggak diturunkan di Indonesia sih? Sehingga kita bisa lebih familiar, kan tidak seperti itu. Nah, dengan demikian ya kita bersyukur bahwa sudah hampir berapa? 1500, yang 14-an abad lebih lah, kita bisa mendapatkan agama, mendapatkan al-Islam yang relatif terjaga kemurniannya. Nah, tentu saja logika sederhana akan mengatakan bahwa kita kan juga punya kewajiban untuk mengestafetkan ajaran mulia ini kepada generasi berikut dengan kondisi yang relatif terjaga kemurniannya. Dan kita akan berdosa apabila pada akhirnya kita tidak bisa mendeliver terhadap generasi yang akan datang dari bangsa Indonesia minimal suatu al-Islam yang tidak jelas identitasnya. Jamaah rahimakumullah, saya berpendapat bahwa itu tidak bisa kemudian dikontrakan dengan bahwa kita tidak cinta tanah air. Kita takdirkan lahir di Indonesia, karena itu pasti kita punya ikatan batin dengan Indonesia, dengan tanah di mana kita injak. Tetapi kembali, ini adalah critical time, critical period, critical life di dunia ini. Tidak selamanya kita hidup di dunia, dan kita ditakdirkan di Indonesia. Tentu saja kan kita akan, dan ini adalah bagian dari amanah Allah tanah air ini. Tentu saja kan kita akan menerimanya, menjaganya sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ajaran yang akan kemudian nanti dikenakan kepada kita, yang akan jadi identitas kita bagi kehidupan yang jauh lebih lama, itu adalah prerogatif dari langit. Dan ajaran itu adalah al-Islam dengan deskripsi yang sekarang ada di hadapan kita. Nah, tentu saja itu tidak butuh atribut-atribut yang lain. Al-Islam adalah al-Islam. Tidak ada al-Islam A, al-Islam B, al-Islam C, dan sebagainya. Akidah Islam adalah akidah Islam. Tidak ada akidah Islam A, B, C, dan sebagainya. Syariat Islam sama, akhlakul Islam sama. Jamaah rahimakumullah, nah di bulan Ramadan ini, di mana kita memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki sensitivitas terhadap yang lebih tinggi, bahwa kita ini memang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki sensitivitas yang lebih tinggi untuk beribadah lebih intensif.
Nah, mudah-mudahan kita bisa memupuk rasa cinta kita terhadap agama yang kita anut ini semakin dalam. Kalau kecintaan itu adalah kecintaan yang didasari oleh keikhlasan, itu nanti insya Allah rasa memiliki itu akan tumbuh. Dan apapun opini-opini yang muncul di masyarakat terhadap kepemilikan kita terhadap pemilikan kita yang benar itu tidak mudah terinterferensi. Jamaah rahimahullah, mudah-mudahan dengan saum di bulan Ramadan ini kita mampu meningkatkan keimanan kita menuju takwa, tergoda oleh hal-hal yang akan menjadikan dia menjauh dari yang diimaninya itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menempuh kehidupan yang tidak lama ini di jalan yang diridhoinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.